Paris Saint-Germain sempat menjadi bahan cemoohan karena sering melawak di Liga Champions. Les Parisiens bahkan gagal total menjadi juara meski punya skuad bertabur bintang. Kombinasi Kylian Mbappe, Neymar Junior, dan Lionel Messi masih belum bisa menghapus kutukan PSG. Namun satu keputusan berani Nasser Al-Khelaifi dan Luis Enrique akhirnya berbuah manis. Setelah menunggu belasan tahun, klub asal kota Paris ini akhirnya menjadi raja Eropa. Bagaimanakah full proses kebangkitan Paris Saint-Germain di Liga Champions? Tertipu proyek Galacticos yang gagal total. Paris Saint-Germain telah lama terobsesi memenangkan gelar Liga Champions. Klub berjuluk Les Parisiens ini berani menjiplak proyek Galacticos Real Madrid demi menggapai ambisi tersebut. Era Galacticos di Paris kemudian dimulai dengan membajak Neymar dari Barcelona. Winger asal Brazil ini diboyong Les Parisiens dengan menebus klausul rilisnya sebesar 222 juta euro. Sang pemain juga digaji amat fantastis selama bermain di Parc des Princes. Marca melaporkan pendapatan kotor Neymar dari PSG berkisar 43,3 juta euro per tahunnya. Pengeluaran Les Parisiens bahkan membengkak hingga 489 juta euro. Sayangnya, investasi Nasser Al-Khelaifi mendatangkan Neymar belum berhasil karena masih gagal memboyong si kuping besar. Prestasi terbaik ex-penyerang Barcelona ini cuma membawa PSG menjadi runner-up Liga Champions 2019-2020. Saat itu, Les Parisiens takluk dari Bayern Munchen dengan skor 1-0. Bukannya kapok, Nasser makin jor-joran dengan memboyong Lionel Messi dan Sergio Ramos. Kedatangan La Pulga langsung disambut penuh rasa optimis oleh fans Parisiens. Usut punya usut, meski langsung berjanji akan memenangkan si kuping besar bersama PSG. Tujuan dan impian saya adalah memenangkan Liga Champions sekali lagi. Saya rasa kami punya tim yang mampu melakukannya di sini. Skuad dan pelatih di sini mampu memenangkan segalanya. Itulah tujuan saya. Koar-koar La Pulga langsung sirna karena dihantam realita pahit. Progres PSG di Liga Champions justru mandek di babak 16 besar di musim 2021-2022 dan 2022-2023. Situasi Les Parisiens di kompetisi Eropa yang tak kunjung membaik membuat Messi frustasi. La Pulga akhirnya hengkang ke Inter Miami dengan status bebas transfer karena gak nyaman di PSG. Keputusan untuk pindah ke Inter Miami harus saya buat karena saya menghabiskan 2 tahun yang tidak saya nikmati. Saya tidak bahagia selama di sana dan merasa sulit beradaptasi, tutur Messi. Dimulainya era baru tanpa Kylian Mbappe. Proyek Galacticos milik Paris Saint-Germain akhirnya menemui ajalnya di awal musim 2024-2025. Kylian Mbappe yang jadi tumpuan utama malah hengkang secara gratis mengikuti Lionel Messi. Sang Donatello memutuskan untuk pindah haluan membela Real Madrid. Bomber keturunan Aljazair ini kepincut dengan status El Real sebagai raja di ajang Liga Champions. Menurutnya, kepindahan ke Spanyol bakal mempercepat ambisinya memeluk trofi si kuping besar. Apalagi Los Blancos baru saja meraih gelar ke-15 di musim sebelumnya. Saya bermimpi bermain untuk Real Madrid dan sekarang menjadi kenyataan. Saya sangat bahagia. Saya bermimpi bermain untuk Real Madrid dan sekarang menjadi kenyataan. Saya sangat bahagia. Real Madrid adalah klub terbaik di dunia. Klub ini memiliki aura yang tidak dimiliki klub lain, ujar Mbappe. Ironisnya, pemain 26 tahun ini malah mengirim doa buruk kepada Les Parisiens usai pindah ke Santiago Bernabeu. Apakah saya ingin PSG menang Liga Champions? Saat ini jelas enggak. Saya harus memenangkan Liga Champions bersama Real Madrid sekarang juga, tutur Mbappe. Kepergian sang bomber langsung bikin Les Parisiens bergerak mencari bintang baru. Manajemen PSG langsung gerak cepat untuk mendatangkan nama-nama beken. Sebut saja Rafael Leao yang disebut bisa melanjutkan tongkat estafet peninggalan Mbappe. Namun transfer ini seketika batal usai sang pemimpin mengucap janji setia kepada AC Milan. Selain Leao, pasukan biru navy juga sempat dikabarkan tertarik membajak Lamine Yamal. Tak tanggung-tanggung, Nasser Al-Khelaifi sempat rela mengajukan penawaran senilai 200 juta euro. Penolakan yang terus datang memaksa PSG mengalihkan fokus ke Victor Osimhen. Sayangnya, proses pendatangan striker haus gol ini kembali berakhir dengan tangan kosong. Regenerasi gila-gilaan bersama Luis Enrique.
Kegagalan proyek Galacticos buat manajemen Paris Saint-Germain berbana. Les Parisiens langsung merencanakan proyek transfer baru bersama Luis Enrique. PSG segera membuang filosofi Galacticos yang cuma menghambur-hamburkan uang. Nasser Al-Khelaifi dengan lantang menyebut PSG sudah nggak mau lagi tertipu memborong bintang beken. Kami tidak butuh lagi banyak bintang, kami butuh pemain yang menghormati kostum, yang menghormati klub, dan yang memberikan segalanya untuk logo atau kostum Paris Saint-Germain. PSG langsung bikin gebrakan dengan merekrut João Neves dari SL Benfica. Gelandang asal Portugal ini ditebus mahal 70 juta euro untuk membuat lini tengah makin stabil. Neves yang punya talenta gacor yang sangat dibutuhkan dalam skema Luis Enrique. Di musim pertamanya, taktik pelatih asal Spanyol ini sering mentok karena nggak punya gelandang paket lengkap. Selain Neves, Paris Saint-Germain juga berhasil merekrut Desiree Doué seharga 50 juta euro dari Rennes. Winger 19 tahun ini digadang-gadang akan menjadi bintang besar Ligue 1. PSG sampai harus berebut dan Barcelona hingga Bayern Munchen untuk merekrut Doué. Proyek baru Les Parisiens makin lengkap setelah mendapatkan Khvicha Kvaratskhelia. Demi talenta 23 tahun ini, PSG berani membayar 75 juta euro ke Napoli. Khvicha adalah salah satu pemain paling menarik di dunia sepak bola. Talenta yang luar biasa, tapi juga pemain yang punya keberanian dan berjuang untuk tim. Saya tahu dia akan meraih semua tujuannya bersama kami. Kami senang bisa memperkuat skuad kami, puji Nasser. Langsung hapus kutukan di Eropa. Siasat transfer anyar dari manajemen diharapkan mampu mendongkrak prestasi di Liga Champions. Sayangnya mimpi tersebut tak mampu diraih semudah membalikkan telapak tangan. Paris Saint-Germain justru tampil terseok-seok selama fase Liga di UCL. Dari 5 pertandingan awal, anak asuh Luis Enrique hanya sanggup meraih 1 kemenangan. Itu pun cuma bisa diraih dari Girona yang baru pertama kali pentas di kancah Eropa. Sementara di hadapan raksasa seperti Arsenal dan Bayern Munchen, mereka malah meraih hasil negatif. Hasil buruk ini memaksa Les Parisiens terlempar dari zona playoff dengan menempati peringkat ke-26. Alhasil, Ousmane Dembélé dan kolega langsung disemprot habis-habisan oleh Enrique. Sepak bola memang tak pernah sesederhana itu. Dengan kemenangan di 2 pertandingan kandang, seharusnya kami sudah bisa lolos ke babak berikutnya, kecam sang juru taktik. Nafas PSG masih bisa diselamatkan dalam 3 partai pamungkas fase Liga. Mereka mendapat tambahan 9 poin usai mengandaskan RB Salzburg, Manchester City, dan VfB Stuttgart. Moral PSG yang sedang terangkat langsung disalurkan selama babak playoff. Hasilnya, João Neves dan kawan-kawan membantai habis Stade Brestois dengan agregat 10-0. Seakan belum cukup, Les Parisiens kembali menunjukkan kedikdayaannya di babak 16 besar. Kali ini Liverpool yang berstatus unggulan juara dipaksa bertekuk lutut melalui adu penalti. Gianluigi Donnarumma jadi penyelamat usai menahan tembakan dari 2 algojo The Reds. Berkat kemenangan ini, kiper asal Italia itu langsung mimpi basah soal peluang PSG di Liga Champions. Kami percaya diri bisa menang dan kami sudah menampilkan performa hebat. Saya pikir kami bisa melaju jauh di Liga Champions musim ini, ujar Donnarumma. Dapatkan kaos distro warna gelap dan hanya 100.000 kamu bisa dapat 8 baju. Keyakinan Gianluigi Donnarumma berubah menjadi kenyataan yang manis bagi Paris Saint-Germain. Performa Les Parisiens semakin menyala dan berhasil menembus partai puncak. Aston Villa dan Arsenal bahkan dibuat tak berkutik menghadapi perkasanya PSG. Gak heran publik yakin Les Parisiens bakal menjadi juara UCL musim ini. Superkomputer Opta menilai Les Parisiens punya peluang 44,6%. Bukannya sombong, Luis Enrique justru ogah kuar-kuar dan mengunggulkan Inter Milan selaku tim lawan. Kita semua tahu bahwa Inter memiliki jiwa kompetitif dan kita tahu betul seperti apa sepak bola Italia, tutur Enrique. Sikap tanpa banyak cincong ini sukses membawa PSG tampil tanpa tekanan hingga menjadi juara. Les Parisiens menggila dan melibas Nerazzurri tanpa ampun di partai puncak. Dominasi Les Parisiens sangat mencolok dan penguasaan bola 59% dan 23 tembakan ke gawang. Kehebatan PSG makin paripurna karena mengemas 5 gol dari ekspektasi gol sebesar 3,8. Hasil ini membuat PSG menjadi tim dengan kemenangan terbesar di final Liga Champions. Kesuksesan Les Parisiens turut mengantarkan Enrique mengikuti rekor treble kedua milik Pep Guardiola. Pelatih 55 tahun ini juga menjadi orang ke-6 yang berhasil juara UCL di 2 tim berbeda. Gak heran Enrique senang bukan main karena bisa menepati janjinya kepada Nasser Al-Khelaifi.
Sejak hari pertama saya mengatakan ingin memenangkan trofi penting dan Paris belum pernah memenangkan Liga Champions. Namun kami bisa melakukannya untuk kali pertama. Berakhirnya investasi bodong Nasser Al-Khelaifi. Kesuksesan Luis Enrique juga membuat Qatar Sport Investment tersenyum lebar. Perusahaan negeri minyak ini lega karena berhasil membawa Paris Saint-Germain bangkit dari keterpurukan. Sebelumnya nasib Les Parisiens ada di ujung tanduk sebelum ditebus Nasser. Saat masih dikuasai perusahaan koloni kapital, keuangan PSG merosot hingga berdarah-darah pada 2010 silam. Setelah dibeli Nasser pada 2011, kekacauan finansial Les Parisiens mulai merada. Dengan kekuatan duit minyak, prestasi PSG langsung melejit dengan 4 musim beruntun menjuari Ligue 1. Padahal klub asal kota Prancis ini cuma 2 kali juara Liga Prancis sebelum dibeli Nasser. Alhasil Taipan dari Qatar ini segera memasang target ambisius juara Liga Champions pada 2015. Kami ingin membangun klub sepak bola, kami ingin memiliki basis penggemar di seluruh dunia, kami ingin memenangkan trofi, kami ingin membangun pusat pelatihan terbaik di dunia, tegas Nasser. Sayangnya, Les Parisiens justru hanya bisa berkutat di babak perempat final selama 3 musim beruntun. Target juara UCL bahkan harus diundur Nasser ke tahun 2018. Kesabaran sang presiden mengelola Les Parisiens mencapai titik nadirnya pada musim 2021-2022. Pengusaha 51 tahun ini naik darah setelah timnya disingkirkan Real Madrid di babak 16 besar. Sikap tak terpuji Nasser membuatnya sempat didesak mundur oleh Ultras PSG. Namun Taipan Qatar ini memilih terus bertahan dan yakin semua usahanya akan berbuah manis. Benar saja, impian Nasser akhirnya menjadi kenyataan di musim ini usai PSG membantai Inter Milan. Pemilik band sport ini senang klub miliknya bisa menorehkan tinta emas di sejarah sepak bola Prancis. Saya sangat bangga dan kemenangan pertama yang luar biasa di final Liga Champions ini. Ini adalah momen bersejarah bagi Paris Saint-Germain, bagi sepak bola Prancis dan bagi kota Paris, ungkap Nasser. Karma Kylian Mbappe akibat berkhianat. Prestasi Paris Saint-Germain sebagai Raja Eropa dipastikan bikin Kylian Mbappe iri. Pasalnya, sang Donatello pergi dari Parc des Princes karena tergoda dan kehebatan Real Madrid. 15 gelar Liga Champions milik Los Blancos bikin Mbappe rela mengkhianati PSG. Pemain asal Prancis ini bahkan langsung keluar-keluar akan meraih trofi si kuping besar bersama El Real. Real Madrid adalah tim unggulan di Liga Champions dan kita harus tunjukkan itu di lapangan. Tujuan saya sudah jelas, memenangkan Liga, menjuarai Liga Champions dan memenangkan Copa del Rey. Sayangnya mulut besar Mbappe langsung dihantam karma pedih di perempat final. Los Blancos tersingkir setelah dihabisi Arsenal lewat agregat 1-5. Mbappe tampil bapuk dalam 2 leg kontra The Gunners usai gagal mencetak gol sama sekali. Padahal El Real membutuhkan magis sang Donatello demi misi remontada di leg kedua. Setelah menelan pil pahit di UCL, Mbappe kembali dipaksa kehilangan trofi Copa del Rey. Real Madrid tumbang di final setelah dihajar comeback sadis Barcelona. Karma pedih seolah belum puas menghantam Mbappe saat Los Blancos kalah saing di La Liga. Real Madrid gagal mempertahankan trofi juara yang direbut Barcelona. Setelah puasa gelar bersama Real Madrid, Mbappe tiba-tiba rindu dengan PSG. Pemain 25 tahun ini mengucapkan selamat untuk ex-rekan-rekannya yang berhasil juara UCL. Hari besar itu akhirnya tiba, kemenangan yang diraih dengan cara luar biasa oleh seluruh orang di klub ini. Selamat PSG, tulis Mbappe di Instagram. Namun komentar manis dari Mbappe ternyata nggak bikin Ousmane Dembele tersentuh. Bintang utama PSG ini menyebut klubnya sudah move on dari sang Donatello. Kylian Mbappe punya mimpi dalam karirnya, yaitu bermain di Real Madrid. Dan kami di PSG juga terus melanjutkan jalannya. Ada masa sebelum dan sesudah Kylian, ungkap Dembele. Ledakan di Serdoe menjadi bintang baru PSG. Kenangan Kylian Mbappe di Paris Saint-Germain nampaknya bakal semakin tergubur. Les Parisiens sudah punya calon bintang baru untuk menggeser warisan sang Donatello. Talenta hebat di Serdoe sukses menyihir publik Allianz Arena di malam final Liga Champions. Winger 19 tahun ini meledak dengan kontribusi 2 gol dan 1 assist. Aura berbahaya Doe sudah dirasakan oleh lini pertahanan Inter Milan sejak awal laga. Di menit ke-12, ex-pemain Rennes ini dengan cerdik mengirim bola ke kaki Achraf Hakimi yang berdiri bebas. Setelah melepas assist cantik, giliran Doe yang membobol gawang Inter Milan di menit 20.
Winger 19 tahun ini kembali menjadi finisher tajam untuk gol ketiga Les Parenses. Berawal dari serangan balik kilat yang dibangun Vintinya, Doué sukses mencetak brace. Pergerakan pemain kelahiran Angers ini benar-benar menjadi malapetaka untuk pertahanan garis tinggi Nerazzurri. Alessandro Bastoni dan Francisco Acerbi sampai ngos-ngosan saat mengawal Doué. Dirinya juga sukses menjadi pemain termuda ketiga yang mencetak gol di final UCL. Doué juga menyamai rekor Cristiano Ronaldo yang mencetak brace di final Liga Champions. Pemain 19 tahun ini bahkan mencatat 100 dribble sukses dan 100% tackle sempurna. Bahkan media gol sampai menghadiahkan rating sempurna yakni 10/10. Gak heran talenta berkilau Doué langsung disebut punya kemiripan dengan Neymar. Keduanya sama-sama hobi mengerjai lawan dan gocekan maut. Sama seperti Neymar, Doué juga punya kreativitas tingkat tinggi yang dibuktikan lewat 16 assist di musim ini. Dapatkan sepatu bola ban premium cuma 100 ribuan dari Raf. Cek link di bawah ini ya. Dengan mengakhiri penantian panjang belasan tahun, akankah Paris Saint-Germain bakal semakin dominan bersama Luis Enrique?